Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yan Ramdian Sukmana, nomor induk mahasiswa 0421533333. Saya berasal dari UBJJ Bandung dengan prodi Sistem Informasi. Oke, saya di sini akan melakukan praktikum tugas 1 di mata kuliah Keamanan Jaringan, di mana untuk praktikum ini ada dua praktikum yang harus dilakukan. Pertama, serangan serangan terhadap jaringan, yaitu praktikum sniffing yang menggunakan Wireshark. Dan kedua, serangan-serangan terhadap sistem server atau aplikasi, yaitu praktikum dengan aplikasi cracking password. Oke, kita lanjut dengan ke praktikum pertama sesuai dengan tugas yang harus dilakukan, yaitu serangan terhadap jaringan dengan praktikum sniffing menggunakan Wireshark. Di dalam panduan praktikum untuk sniffing ada beberapa yang harus dipersiapkan. Itu pertama, kita harus memiliki dua guys OS dalam VirtualBox yang terdiri dari guys OS yang bertindak sebagai telnet server dan satu lagi bertindak sebagai telnet client. Saya sudah membuat dua OS ya di VirtualBox. Yang pertama sebagai telnet server dan yang keduanya sebagai telnet sebagai client, di mana untuk yang client ini saya menggunakan Windows 7, yang untuk telnet saya menggunakan Red Hat Linux. Oke, pertama kita masuk ke yang telnet server. Sesuai dengan panduan praktikum, untuk telnet server sendiri ini harus disetting dengan IP 192.168.10.1. Kita akan lakukan setting IP di telnet server. Ethernet dan kita masuk dulu ke usernya. Kita akan melakukan setting IP di telnet server. Oke, sudah masuk. Kita langsung set IP-nya. Mulai dari panduan praktikumnya, untuk Ethernetnya kita harus memakai IP 192.168.10.1 dan netmasknya di 255.255.255.0. Oke, di sini udah di setting 8 servernya, dan kita lanjut ke setting IP di kliennya. Oke, di kliennya kita buka untuk
setting IP-nya di sini dapat kita setting ke 92 98 10 255 25 0. Oke, kita pertama untuk memastikan bahwa ini sudah terkoneksi atau belum, kita checking ke alamat telnet server. Satu checking udah tembus, kita buka kembali dari sisi praktikum. Kita lanjut untuk menginstal Wireshark, dan di sini saya udah menginstal dan mendownloadnya Wireshark, dan kita langsung jalankan. Oke, dari sini kita cek lagi di panduannya untuk mengcapture traffic melalui menu capture interface. Oke, capture. Nah, di sini udah terdetek ya, kemudian lanjut, kemudian tekan tombol start jika biasa menggunakan. Oke, ini kita udah memilih local area connection, lanjut ke capture dan start. Oke, sudah mulai jalan, dan di sini lanjut ada dengan tampilan seperti berikut, dan tampilannya juga sama untuk yang ini. Lanjut, di sini buka mesin yang bertindak sebagai telnet player, kemudian ke telnet server. Oke, kita lanjut untuk connect ke telnet server. 92 68 10. Oke, di sini localhost login, dan di memakai username nama di user di telnet servernya, dan passwordnya di sini menggunakan NIM saya. Oke, ini udah terkoneksi ke telnetnya. Kita lanjut ke panduannya kembali, kemudian masuk kembali ke Wireshark, hentikan proses capture melalui tombol stop. Oke, di sini kita langsung di stop. Stop, lalu amati capture traffic telnet untuk memudahkan, maka filtering traffic telnet dengan cara mengganti di sini langsung mengetik telnet. Nah, ini sudah tampil dan ada beberapa yang udah ada protokolnya telnet semua. Oke, lanjut dari panduannya, analisis isi traffic telnet, pilih satu telnet, kemudian klik kanan follow to stream. Oke, klik salah satu. Ini saya akan yang IP1, follow dan langsung ke stream. Oke, di sini sudah muncul. Udah muncul, dan dari hasil Wireshark ini kita bisa lihat ini
terlihat di sini localhost loginnya, username dan password, dan ini bisa aplikasi ini bisa digunakan untuk mengetahui user dan password ini ya. Oke, demikian untuk tugas pertama ini, dan hasil kesimpulan yang didapat bahwa sniffing ini adalah kegiatan yang bisa menyadap lalu lintas data jaringan untuk mendapatkan informasi data-data penting seperti password, informasi akun, dan hal-hal penting lainnya ya. Dan sniffing ini bertujuan juga untuk mengambil data-data penting jaringan internet, di mana teknik sniffing ini bisa dilakukan dengan menggunakan software Wireshark dan dilakukan pada komunikasi data berprotokol apapun ya, sampai protokol telnet juga bisa dipakai, dan informasi-informasi yang melewati itu dia akan merekam dan memperlihatkan user dan passwordnya. Oke, untuk snapping dengan software Wireshark ini akan berdampak serius dikarenakan menjadikan alat untuk pencurian data pribadi dan informasi-informasi sensitif lainnya, dan bisa juga ini dilakukan untuk pencurian informasi, apalagi dilakukan dengan informasi data-data keuangan pribadi yang bisa mengakibatkan terjadinya kerusakan reputasi pada pribadi user yang bocor tersebut. Oke, terima kasih untuk tugas pertama ini. Saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.